Wade turun dari kuda ke tenda pekerja orang Cina untuk mencari alat guna melepas borgol tangannya. Di saat yang bersamaan, seorang serif dan pengawalnya yang bekerja di jalur kereta api itu melihat Wade dan mengenalinya. Karena ada dendam dengan Wade, maka serif pun mengepung dan menangkap Wade hidup-hidup dan menyiksanya. Serif itu menaruh dendam kepada Wade karena adiknya mati dalam duel senjata dengan Wade. Beberapa waktu kemudian, Evan dan rombongan sampai di tempat itu dan melihat Wade sedang disiksa oleh serif. Setelah mendekat, Butterfield berkata kepada serif bahwa Wade adalah tawanannya yang kabur dan hendak dibawa ke kota Yuma. Tapi serif menolak untuk membebaskannya, karena ialah yang menangkap Wade. Setelah pembicaraan itu, Wade pun semakin disiksa. Evan dan rombongan mencari cara untuk membebaskan Wade. Dengan sedikit tipu daya dan baku tembak, akhirnya Wade dapat dibawa kabur menuju kota Contention dengan meledakkan terowongan dengan dinamit hingga serif dan pengawalnya tertahan. Namun malang, dalam pelarian itu, dokter tertembak oleh pengawal serif sehingga tewas. Dan untungnya, kota Contention sudah terlihat di depan mata. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai ke kota Contention. Setelah sampai di kota, Butterfield berinisiatif mencari hotel untuk bersembunyi sementara hingga kereta datang pukul 3. Evan menugaskan William untuk berjaga-jaga di batas kota dan memberitahu kalau nanti anak buahnya Wade sudah datang ke kota. Butterfield sengaja memilih kamar di atas yang menghadap ke jalan untuk mengawasi situasi sekitarnya. Ketika sampai di kamar, Butterfield pergi untuk menghubungi marshal setempat guna meminta pengawalan ekstra. Sementara itu, anak buahnya Wade, Charlie dan gengnya sampai di terowongan dan bertanya kepada sheriff, apakah ada rombongan yang lewat sambil membawa tahanan yang bernama Wade. Sheriff pun mengiyakannya. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Charlie kemudian membantai sheriff dan teman-temannya setelah Charlie melihat pistol Wade di tangan salah satu anak buahnya sheriff. Di lain tempat, tampak Wade dan Evan ngobrol berdua di kamar hotel. Dalam obrolannya, Wade membujuk supaya ia melepaskan saja dirinya dengan imbalan $1.000. Karena kalau tidak, maka ia akan mati. Karena anak buahnya pasti datang dan akan membebaskannya apapun resikonya. Tapi Evan tidak bergeming akan tawaran itu dan tetap memegang janjinya kepada Butterfield untuk membawa Wade ke stasiun kereta api. Tak lama kemudian Butterfield datang dengan membawa marshal dan 3 orang anak buahnya, hingga pengawal yang menjaga Wade menjadi 5 orang, dan hal itu membuat Evan sedikit tenang. Wade hanya tertawa dan berkata bahwa itu tidak cukup untuk melawan anak buahnya. Sementara itu, William yang berjaga di batas kota melihat anak buahnya Wade, yaitu Charlie dan anak buahnya yang berjumlah 7 orang, datang ke kota. William pun segera melapor ke Evan bahwa Charlie akan tiba sebentar lagi. Ketika Charlie sampai di kota, sontak marshal bersiap-siap menyambut dan berjaga-jaga di hotel dengan senjata siap ditembakkan. Sedangkan Charlie mencari di mana kira-kira Wade disembunyikan oleh Butterfield. Ketika Charlie tiba di depan hotel, seorang bartender melongok keluar dan memberi kode kepada Charlie bahwa Wade ada di kamar atas. Mengetahui hal itu, Charlie memanggil Wade dari bawah. Boss. Dan ternyata benar, Wade pun menyahutnya. Charlie? Boys? Setelah memastikan Wade ada di kamar atas hotel, tak disangka Charlie mengumumkan kepada siapa saja yang bisa menembak pengawal Wade akan diberi upah sebesar $200 kontan. Tentu saja penduduk kota yang mendengar hal itu berlomba-lomba mengajukan diri. Hal itu membuat marshal gemetar dan takut, dan akhirnya mengundurkan diri termasuk Butterfield.
Tetapi Evan dengan tegar dan berani akan tetap mengawal Wade sampai ke stasiun demi mendapatkan upah $200. Evan yang sebelumnya oleh Wade diingatkan untuk apa mengorbankan nyawanya demi $200, ternyata ada alasan di balik itu yang akan diceritakan berikutnya. Ketika Marshall turun ke bawah hendak menyerahkan diri, tanpa disangka Charlie dan anak buahnya langsung menembak mati semuanya tanpa ampun. Hal itu membuat Evan dan Butterfield bertambah takut. Melihat itu, Wade pun mengingatkan lagi kepada Evan betapa sadisnya anak buahnya. Dan sebaiknya Evan menyerah saja, lalu membiarkan Wade pergi bersama mereka. Tapi Evan tetap dengan pendiriannya. Jam menunjukkan pukul 2.40 siang. Sebelum Evan memutuskan untuk pergi ke stasiun kereta api yang berjarak 500 meter dari hotel, sebelum berangkat, Evan berkata kepada Butterfield bahwa dirinya meminta jaminan dari Butterfield untuk mengatakan kepada Hollander agar tidak menginjak peternakannya lagi, dan juga meminta kepada Butterfield untuk mengajak William anaknya agar ikut serta ke kota Brisbane dan juga uang $1.000 untuk istrinya. Butterfield pun menyanggupi permintaan terakhir Evan itu. Dalam perpisahan terakhir dengan anaknya, William, Evan ingin anaknya mengingat dirinya sebagai pahlawan yang mau mengantar Wade ke stasiun kereta api di saat orang lain tidak ada yang mau mengantarnya. William pun hanya bisa bersedih melihat ayahnya yang hendak berjuang demi keluarganya. Suara lonceng berbunyi, menandakan sudah pukul 3 sore. Saatnya tiba untuk pergi ke stasiun kereta. Dengan mengendap-endap, Evan membawa Wade keluar hotel lewat pintu belakang. Tapi naas, orang-orang yang menunggunya telah mengepung hotel dari segala arah. Dan langsung mereka menembakinya dengan gencar. Sehingga membuat Evan dan Wade berlari pontang-panting demi menghindari peluru dari atas gedung. Dalam pelariannya menuju stasiun kereta api, Charlie melihat orang-orang yang memburunya ikut menembaki Wade. Karena khawatir Wade ikut tertembak, Charlie pun menembak orang-orang tersebut yang sudah dijanjikan uang sebelumnya, hingga hanya tersisa anak buahnya Wade saja. Pada saat Evan dan Wade berlindung di sebuah rumah, terjadi perkelahian antara Wade dan Evan karena Wade kesal dengan Evan yang tetap ngotot membawanya ke stasiun meskipun Butterfield dan anaknya tidak melihat itu. Dalam perkelahian itu, Evan terdesak dan hampir mati dicekik oleh Wade. Dalam cekikan Wade, Evan mengatakan bahwa ia belum pernah menjadi pahlawan. Maka ia meminta kepada Wade untuk membiarkan dirinya mengantarkannya ke stasiun demi untuk dianggap sebagai pahlawan oleh anaknya. Karena selama ini anaknya, William, menganggap dirinya tidak berwibawa dikarenakan fisiknya yang cacat dan pincang. Mendengar hal itu, Wade pun luluh dan mengajak Evan untuk berpura-pura menyandranya dan membawanya ke stasiun kereta api. Dalam perjalanannya yang hanya beberapa puluh meter ke stasiun kereta, Charlie dengan gigih terus memburu Evan, sehingga akhirnya Evan dan Wade sampai di stasiun kereta api tepat pukul 3:10, lalu berlindung di dalam stasiun dari hujanan peluru anak buahnya Wade. Akhirnya kereta yang ditunggu pun tiba. Dengan sedikit terlambat atas petunjuk penjaga stasiun bahwa gerbong untuk penjahat ada di gerbong pertama, maka Evan pun pura-pura menodong Wade dan menyuruh Wade naik ke gerbong. Naiknya Wade ke atas gerbong disaksikan oleh Butterfield dan anaknya dari kejauhan, maka janji Evan pun terpenuhi. Tiba-tiba Charlie menembak Evan dari belakang, membuat Evan tersungkur. Sontak, Wade pun turun kembali dari gerbong dan melihat Evan dengan sedih. Lalu Charlie menghampirinya dan memberinya pistol kesayangannya. Tanpa diduga, Wade menembak mati Charlie dan semua anak buahnya tanpa ampun sehingga tidak ada yang tersisa. Lalu Wade pun naik ke atas gerbong kereta dengan sukarela, disaksikan oleh William dan Butterfield. Evan yang sedang sekarat berkata pada William agar mengenang ayahnya sebagai pahlawan yang berhasil mengawal penjahat besar di mana tidak ada seorang pun yang mau mengawalnya.
Dan William pun menangis sedih melepas kepergian Evan. Dan film pun berakhir. Oke, sobat-sobat Universe pencinta film. Sekian dulu review filmnya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya kalau suka. Dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Terima kasih dan salam bahagia. Dadah.